Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 17 Oktober 2025 merupakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Bacaan dibawakan oleh M. Anini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang kami terima setiap hari. Kiranya Engkau selalu meraja di hati, pikiran, dan perkataan kami, sehingga kami mampu melakukan tindakan kasih kepada sesama. Berkatilah hati dan pikiran kami agar dapat mencerna firman yang akan kami dengar dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan.
Menyingkirkan ragi kemunafikan. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita sedang berkendara dan melihat pohon atau batu besar di tengah jalan, kita dengan mudah bisa membelokkan setir untuk menghindarinya. Namun, kemunafikan bukanlah sesuatu yang berbentuk nyata seperti itu. Ia tidak kasat mata, tetapi sangat berbahaya karena efeknya sulit disadari. Seringkali orang yang terdampak bahkan tidak menyadarinya, sehingga terseret semakin dalam ke dalamnya. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Meskipun zaman sudah berbeda dan orang Farisi sudah tidak ada lagi, tetapi ragi kemunafikan tetap tumbuh subur, bahkan semakin halus dalam penyebarannya. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kepekaan rohani untuk mengenali dan mengidentifikasikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus menuliskan bahwa Bapak Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, melainkan karena imannya dia dibenarkan oleh Allah. Mungkin saat ini banyak di antara kita yang sangat aktif dalam pelayanan dan berbagai kegiatan sosial yang menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan pengorbanan materi. Semua itu tentu sangat baik. Namun sekali lagi, bukan sekedar tindakanlah yang dibenarkan, melainkan dasar dari tindakan tersebut. Apakah tindakan itu lahir dari kasih dan iman kepada Allah? Ataukah masih ada kerikil-kerikil kecil yang mengganggu, seperti keinginan dipuji, keinginan dihargai, atau bahkan merasa tersinggung ketika dikritik? Intinya, apakah kita masih mencari validasi dari manusia atas apa yang kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sangat baik jika kita selalu meluangkan waktu untuk berintrospeksi, bertanya secara jujur kepada diri sendiri, dan merenungkannya. Relasi yang baik dengan Allah memberi kita kepekaan untuk berefleksi. Apakah pelayananku dan ibadahku benar-benar lahir dari imanku kepada Allah, Sang Penyelenggara dan Pemilik kehidupan? Jika memang demikian, kita tidak perlu mencari validasi dari manusia. Allah melihat segala sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, baik hal yang baik maupun yang buruk. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup takkan dibuka, yang tersembunyi takkan diketahui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pujian manusia hanya memberikan kebanggaan yang mungkin justru menumbuhkan ragi-ragi kemunafikan di dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan tindakan kasih dalam keheningan, dalam kerendahan hati, tanpa mencari pujian dan penghargaan, tetapi dengan cinta yang tulus dan besar kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ampunilah kami jika masih mengharapkan pujian atau penghargaan atas tindakan kasih yang seharusnya kami persembahkan hanya kepadamu. Masih banyak ragi kemunafikan
yang mengkontaminasi hati kami. Kami mohon rahmat-Mu untuk menjernihkan kembali hati kami, agar setiap tindakan kasih yang kami lakukan benar-benar menjadi ungkapan iman kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.